Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Baik, di pagi hari ini kita memasuki penghujung bulan November. Ya, di minggu terakhir kita tidak terasa di bulan ini, di tahun ini hampir memasuki penghujung tahun. Kita patut bersyukur pagi ini kepada Tuhan karena Tuhan yang terus menopang, memberikan pemeliharaan atas kita semuanya. Sampai pagi hari ini kita boleh dalam keadaan yang luar biasa. Di pagi hari ini kita mau bersama-sama kembali datang kepada Tuhan, menaikkan syukur melalui pujian. Dan saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang hadir pagi hari ini, mari kita memberikan yang terbaik melalui pujian kita di pagi hari ini. Kita mau bersama-sama terlebih dahulu datang dengan doa. Kita mau tundukkan kepala dan satukan hati kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan yang sudah memberkati kami semuanya di sepanjang minggu ini. Apapun yang kami boleh alami, apapun yang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama dengan merendahkan hati. Untuk sebentar Tuhan kami memasuki sabat-Mu. Kami hendak menaikkan syukur kami di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh memuji meninggikan nama-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini. Menaungi seluruh ruang gereja ini Tuhan, menaungi seluruh hati dan pikiran kami Tuhan. Dan ketika kami datang ke tempat ini dengan berbeban berat, dengan segala pergumulan, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kelegaan atas kami, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin ibadah di pagi hari ini. Biar kami memuji dan meninggikan nama-Mu dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita yang pertama. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia.
sediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik dalam hidup kami, Allah yang setia dan mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Allah yang setia dalam hidup kami, Sekira palabaya sataya terpujilah namamu. Haleluya. Engkau yang selalu menyediakan kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Kami mau terus meninggikan namamu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus menopang hidup kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Mari bersama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan yang terbaik. Inilah pujian kami Tuhan, inilah sembah syukur kami. Hanya Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya, syukur bagimu. Sekira palamaya ya terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Yes, Engkau yang menopang hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu ada. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita masing-masing, yang tiada pernah terbatas oleh waktu apapun. Kami mau terus mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kebaikan demi kebaikan yang terus Engkau berikan Tuhan, nyata di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari bersama-sama persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi bersama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bersama-sama dengan imanmu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Di sini pengakuan dari kami Tuhan pagi hari ini. Kami tak mampu membalas akan kebaikan-Mu. Apa yang ku miliki, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi. Terlalu banyak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan telah beri. Apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan ku persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, dan ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk
untuk selama-lamanya. Sama-sama berikan sorak-sorai yang meriah. Kami mau terus belajar untuk tetap cinta, dan kami mau terus tetap belajar untuk tetap setia, Tuhan. Biar di pagi hari ini menjadi momen yang terbaik dalam hidup kami. Ketika kami boleh merasakan akan kebaikan-Mu, Tuhan. Pemeliharaanmu yang tiada pernah berhenti. Apapun pergumulan kami, Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang terbaik. Tuhan yang tetap kami cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Untuk kita semua yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sekali lagi bisa berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bisa lambaikan tangan siapa yang merasa dicintai oleh Tuhan pagi hari ini. Ya, kita ketika memuji Tuhan, ketika kita bisa bersama-sama lebih dekat kepada Tuhan, maka cinta kasih daripada Tuhan itu semakin mengalir untuk hidup kita. Amen. Kita mau katakan bersama-sama di pagi hari ini, ku dicintai. Sama-sama bertepuk tangan, haleluya. Untuk diselami, hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Sekali lagi, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ya, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Lalu bisa dipahami saat cintanya bagiku, hati lahir untuk diselami, hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kasihnya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Sama-sama memuji Tuhan dengan bersorak, haleluya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya.
Kita masih mau tetap bersama-sama berdiri bagi ini saudara. Ya, kita bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan. Ketika kita bisa ada masalah di dalam hidup kita, apapun masalahnya. Tapi ketika ada pertolongan yang datang daripada Tuhan itu menolong, memberikan jalan keluar untuk kita semuanya. Maka keadaan kita itu apa? Saudara, seperti orang bermimpi, betul? Ya, Tuhan sanggup memulihkan keadaan Sion, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Lebih semangat lagi, naikkan pujian ini bersama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Mari bersama-sama yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Kita bertepuk tangan dan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat-berkatnya. Pasti pula membawa berkat-berkatnya. Pasti pula membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua.
tiba saatnya di pagi hari ini kita mau bersama-sama membuka hati. Membuka hati untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan, yang mampu memberikan pemulihan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau terus belajar untuk membuka hati di hadapan-Mu. Biar tangan Tuhan itu bekerja, memulihkan akan setiap keadaan kami di pagi hari ini Tuhan. Yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan permasalahan. Pagi hari ini kami mau membuka hati dan kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Dan kami mau terus percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang sanggup mengenapi apa yang menjadi perkataan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari bersama-sama sekali lagi bangkit berdiri dan kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari.
Kita akan bersama-sama berdoa, nanti Saudara Arif akan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah urapan Tuhan terus mengalir di tempat ini. Tuhan yang berkuasa atas teritorial alam roh di tempat ini. Amin. Biarlah damai sejahtera sukacita dari Engkau Tuhan ada melingkupi setiap kami. Amin. Siapkan hati kami, siapkan pribadi kami, siapkan telinga kami untuk kami boleh mendengar akan suara kebenaran firman-Mu. Yes. Tuhan, mari Engkau berbicara atas setiap kehidupan kami. Berikan kami roh ketundukan untuk kami menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan akan setiap perkataan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kuasa otoritas, pewahyuan urapan yang baru akan dari Tuhan. Ya, Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyuarakan suara kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan untuk tema minggu yang lalu, yaitu mendapat kunci atau menerima kunci janji Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar dari kehidupan Daud dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan susah hati, mengalami banyak tekanan dan banyak hal-hal yang menjadikan dia kehilangan pengharapan. Tetapi ketika dia sadar diri bahwa di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Nah, hari ini tema kita masih tetap sama, yaitu kunci menerima janji Tuhan, ya, seri yang kedua. Kita akan bersama-sama langsung melihat dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Nanti akan dibacakan oleh Saudari Rosa, kitab Mazmur pasal 25 ayat 14 dan ayat 15. Begini firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya. Diberitahukannya kepada mereka, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Amin. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditulis oleh Daud, ya, sebagai seorang raja. Dia menceritakan akan pengalaman hidupnya ketika dia mengalami keterpurukan, mengalami kejatuhan, mengalami dosa. Seperti minggu lalu saya sudah jelaskan, akibat dari dosa, Daud kemudian menjadi seorang yang seumur hidup itu bersalah. Ya, yang dilakukan kesalahan paling fatal ketika dia membunuh Uria, suami daripada Betseba. Nah, makanya dalam perikop Mazmur pasal 25 ini adalah doa mohon ampun dan juga perlindungan. Nah, Daud hari itu melangkah dalam kebenaran Allah, dia bertobat, kemudian dia mencari jalan bagaimana dia bisa mengalami kembali janji-janji Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau dalam King James Version dikatakan, rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi rahasia Tuhan itu akan diberikan kepada setiap orang yang mau takut kepada Tuhan. Nah, Daud hari itu sesudah ditegur oleh Nathan, dia benar-benar menyesal. Dia merasa bahwa perbuatannya ini sangat bodoh. Makanya ketika ada teguran seperti itu, awalnya Daud ini tidak sadar siapa yang dimaksudkan oleh Nathan, ya, Nabi Nathan. Tapi ketika Nabi Nathan itu menjelaskan dalam kitab Mazmur pasal 51, di situ Daud sadar diri bahwa dirinya memiliki dosa yang sangat besar, ya, perselingkuhan, perzinahan plus pembunuhan.
Makanya seperti kemarin saya sudah jelaskan dalam kitab Raja-Raja, Daud melakukan semua hal yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengampuni satu hal, yaitu apa? Ketika dia membunuh Uria. Nah, untuk itu mari kita akan bersama-sama kembali belajar bagaimana caranya Daud ini bisa memperoleh kembali kunci perjanjiannya. Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah memperoleh kunci perjanjiannya agar kita semuanya ini bisa dipulihkan. Ya, kita tetap eksposisi dalam kitab Mazmur pasal 25. Kalau kemarin dalam pasal 8 sampai dengan ayat 8 sampai dengan 11, hari ini kita akan eksposisi ayat 12 sampai dengan ayat 22. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, tolong bisa ditampilkan. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu perhatikan, inilah pengalaman dari kehidupan Daud. Ketika dia ditegur, dia bertobat, kemudian dia mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan, kemudian dia ceritakan semuanya dalam Mazmur, dalam bentuk nyanyian. Nah, pengalaman Daud agar bisa kembali menerima perjanjian yang daripada Tuhan, ternyata kunci yang pertama adalah dia memiliki takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Makanya di sini Daud berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi Daud ini sedang mengekspresikan dirinya. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Nah, kita akan melihat jawabannya di dalam Mazmur pasal 33 ayat 8 dan ayat 9. Mari kita bersama-sama perhatikan. Jadi Daud hari itu mengekspresikan dirinya dengan mengajukan sebuah pertanyaan, siapa orang yang takut akan Tuhan? Nah, dalam Mazmur pasal 33 ayat 8 berkata, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi ternyata seorang yang memiliki roh takut akan Tuhan, orang itu harus memiliki yang namanya kegentaran kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita gentar kepada Tuhan dan kita mengingat akan setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan, kalau kita sampai tidak takut, sampai tidak gentar, Daud kira-kira akan berkata, hati-hati. Kenapa Daud berkata demikian? Karena sesuai dengan Mazmur pasal 33, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti jadi. Pasti. Nah, Daud mengalami. Secara khusus kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9, kita lihat sebentar. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-9. Judul perikopnya adalah Allah pelindung orang-orang saleh. Ayat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Mazmur pasal 9 ini menceritakan Daud yang memiliki anak dari Betseba itu mati. Kemudian Daud ini nangis. Dia menyesal. Nah, peringatan yang sebelum kematian anak Daud yang dari Betseba, Tuhan itu sudah ngomong, akibat dari dosamu anakmu nanti mati. Itu yang dikatakan Tuhan. Makanya kalau kita kembali di dalam perikop pasal 25, Daud mengingat, dia menulis kembali dalam Mazmur pasal 33, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi.
Makanya bagi kita semuanya yang hari-hari ini mungkin masih belum punya perasaan takut kepada Tuhan, firman Tuhan ini memberikan ingat-ingatan kepada kita. Hati-hati loh kepada setiap peringatan-peringatan yang Tuhan pernah sampaikan, mungkin melalui rema pada waktu saudara dengar khotbah. Ya kadang-kadang kan kita dengar khotbah, kemudian hati kita yang memberikan jawaban. Wah kui aku kui. Kadang-kadang ada suara firman Tuhan atau mungkin kita lagi baca Alkitab, tiba-tiba Alkitab itu sedemikian menyentuh hati kita. Tapi banyak dari kita seringkali tidak takut. Kita menganggap kebetulan saja. Padahal itu bukan kebetulan. Itu artinya apa? Tuhan sedang bicara khusus kepada kita melalui hati. Makanya Daud hari itu ketika ditegur oleh Nathan, dia segera insaf. Kenapa dia segera insaf? Karena dia tahu kalau Tuhan sudah berbicara secara khusus kepada pribadinya, berarti harus berawas-awas. Dan benar, ketika Tuhan bicara khusus, anaknya benar-benar mati. Makanya dia kemudian menuliskan, siapa orang yang takut akan Tuhan? Ayat berikutnya berkata, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan ngomong, ini loh akibat perbuatanmu, nanti akan terjadi begini. Selanjutnya bagaimana? Pilihan kita. Daud hari itu memilih, begitu ada teguran dia kemudian menyesal, dia insaf. Dalam ayat 11 dia berkata dengan sangat jelas, Tuhan ampunilah dosa pelanggaranku yang besar. Daud ngomong seperti itu kepada Tuhan. Dan kemudian dia memilih jalan yang Tuhan atur. Dan sesudah Daud bertobat, apa pesan Tuhan kepada dirinya? Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan ternyata pesan Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan ditujukan kepada Daud hari ini sudah tergenapi semua. Amin. Kenapa? Tuhan berkata nanti akan lahir dari Sion anak Daud, Yesus Kristus Tuhan. Loh, kejadian peristiwa Yesus lahir itu dengan Daud ini peristiwanya berbeda sekian ribu tahun. Tapi lihat, perkataan janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya waktu saudara dan saya kemudian mendengar setiap berkat perkataan firman, kita harusnya respon secara baik. Kita harus mau catat dalam hati apapun itu. Mungkin kadang-kadang perkataan teguran itu nggak enak. Tetapi perkataan teguran itu bisa menjadikan kita ingat bahwa ada janji Tuhan. Daud waktu pertama kali menerima perkataan tentang keturunannya itu akan hebat, keturunannya akan luar biasa. Daud belum paham. Tapi ketika dia mulai melihat perjalanan hidupnya, Tuhan sedemikian apa? Menopang. Meskipun ada banyak masalah yang bertubi-tubi. Makanya sejak peristiwa Daud jatuh bersama Batseba, kemudian dia bertobat, kemudian dia mulai ceritakan itu semuanya kepada siapa? Kepada orang dekatnya. Nah secara khusus tentu dia juga akan ceritakan kepada Salomo, anak yang berikut. Dari siapa? Dari Batseba juga. Makanya kemudian Salomo menuliskan Amsal pasal 8 ayat 13. Mari kita bersama-sama perhatikan. Amsal 8 ayat 13. Ini adalah deskripsi tentang takut akan Tuhan. Ayat ini berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saya percaya sekali bahwa ketika Daud hari itu sudah mulai menjadi tua, dia seringkali memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya.
Tentu dalam sebuah perkumpulan yang bersifat rohani, dia cerita banyak hal tentang kedahsyatan Allah, kehebatan Allah. Kemudian dia menceritakan tentang pengalaman hidupnya ketika belum hebat, waktu belum jaya, waktu belum jadi raja, sampai pada akhirnya dia jatuh. Kemudian dia berkata untuk mengingatkan anak cucunya, ditulis oleh Salomo. Tulisannya jelas, kalau engkau benar-benar memiliki takut akan Tuhan, kamu harus benci kepada kejahatan. Jadi benci kejahatan itu adalah ya rupa-rupa hal-hal yang bersifat nggak benar. Daud menceritakan itu semua kepada Salomo dan Salomo mencatat dengan baik. Tapi lihat, meskipun sudah ada catatan, Salomo sendiri sempat jatuh. Makanya dia kembali menuliskan dalam kitab Amsal ini kapan? Pada waktu sudah tua. Dia mengingat itu semuanya, kemudian dia tulis. Kalau sebelumnya kan belum ada tulisannya, ditulis untuk ingat-ingatan kepada kita semuanya. Sama Bapak Ibu ketika sudah mulai menjadi tua, biasanya kalau lagi mungkin duduk bareng bersama anak, cucu, biasanya kita yang sudah mulai tua-tua mesti memberi pesan. Pesannya apa? Ya yang baik-baik, yang dahulu mungkin kita pernah langgar. Kemudian kita mulai ceritakan, nak, nanti kalau kamu sudah berkeluarga, kamu jangan begini ya, kamu jangan begitu ya, karena kalau kamu nanti begini begitu nanti akan punya akibat. Punya akibat. Nah, akibat-akibat itu kapan terjadinya? Kalau kita tetap nekat. Jadi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita ini tidak paham. Kenapa tiba-tiba hidup kita ini bisa susah semua? Ya kemarin kami pelayanan ke Surabaya, ya melayani keluarga. Di situ beberapa keluarga yang kami layani mengalami kesusahan. Waktu kemudian kami konseling, kami share, mulai muncul benih-benih masa lalu. Nah, benih masa lalu itu mulai turun kepada anak-anaknya. Dan ada salah satu yang saya layani. Ketika saya layani doa pelepasan, tiba-tiba dia muntah. Yang keluar apa? Darah. 3 kali muntah, keluarnya darah. Selesai saya tanya, kamu pernah kepahitan dengan siapa? Dia mulai ceritakan, aku pahit hati dengan bapakku. Dia mulai ceritakan lagi, aku dulu dihina, aku dulu dibully, aku sering kali diremehkan, tapi sekarang aku mau buktikan. Jadi yang muncul apa? Setiap hari cuma kegeraman. Dari cerita istrinya bilang, Bovat, habis akal ngadepi suami. Lah kenapa? Sidik-sidik ngamuk. Sidik-sidik ngamuk. Benar dalam doa pelepasan itu, menggeramnya itu ngeri, greget-greget, tangan itu ngepal, wajahnya merah. Kemudian ketika kami tengking, langsung darah. Nah, ada banyak orang seringkali tidak menganggap itu sesuatu yang real. Tapi ketika tadi yang saya sampaikan, begitu dikonseling, begitu dievaluasi masa lalunya, muncul hal-hal yang gak baik. Dan ternyata orang ini pun juga pernah melakukan hal-hal pelanggaran yang lain. Makanya kalau Daud bersama kemudian Salomo menyatakan bahwa seorang yang takut akan Tuhan diawali apa? Benci kejahatan. Sesudah benci kejahatan dikatakan apa? Aku benci kepada kesombongan. Jadi ini ternyata apa? Satu paket. Orang yang mulai melakukan kejahatan akan muncul yang namanya apa? Jumawa. Rasa-rasanya, ini loh aku yang paling hebat. Apa bedanya sombong dengan congkak? Kalau congkak itu kalau dalam bahasa Jawa itu kemelinti, omongannya gede, gemede. Padahal apa? Tidak seperti aslinya.
Nah, firman Tuhan memberikan catatan, awal kejatuhan adalah kecongkakan dan kesombongan. Jadi kalau kita lagi sombong, kita lagi congkak, itu sudah awal. Makanya pernah ya di sini ada seorang hamba Tuhan yang memberikan sebuah ilustrasi yang baik. Orang kalau mau naik ke tempat yang tinggi, jalan yang menanjak, badannya mesti bungkuk. Misalkan kita mau naik gunung nih, kalau naik gunung mesti gini. Kan gitu, mesti naik. Tapi kalau orang mau turun gunung gimana? Badannya tuh nahan, mesti gini kalau jalan. Membusungkan dada untuk nahan, tapi turun. Jadi berhati-hatilah bagi kita semuanya yang hari ini merasa bahwa oh aku sudah kuat, aku hebat. Nah, ketika ada yang namanya kesombongan, kecongkakan, kemudian muncul lagi apa? Tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat ini apa? Ya ada-ada saja yang jadi masalah. Dan ujungnya dikatakan oleh Salomo apa? Mulut penuh tipu muslihat, ngapusi. Semuanya serba bohong. Nah, kalau orang sampai mempunyai ciri-ciri seperti itu, jelas orang itu tidak memiliki takut akan Tuhan. Dan ketika kita tidak memiliki takut akan Tuhan, apa efeknya? Ayat 13 tidak akan pernah bisa terjadi dalam Mazmur pasal 25. Makanya Bapak Ibu bisa bersama-sama menilik, melihat bagaimana hidup anak-anak kita hari ini. Lo paling mengerikan lo kalau kita punya anak diatur susah, ngelawan orang tua, ngentek-ngentek, dibilangi baik-baik, malah ngejak padu. Wah, itu sudah orang tua tuh paling susah. Makanya minggu yang lalu saya sampaikan, hormatilah orang tuamu seperti engkau menghormati Tuhan Allahmu supaya panjang umurmu di bumi. Ya, saya jelaskan itu tentang 10 perintah Allah. Kenapa? Itu bagian paling penting. Ya, banyak dari kita seringkali kan nggak sadar kalau dulu mungkin kurang ajar sama orang tua. Mungkin kita tidak hormat, kita sering ngelawan, kita sering ngomongnya nggak enak. Yang dituai kapan? Ya hari ini. Sama anak-anak kita akan mengalami tuaian yang sama ketika apa? Mereka juga tidak hormat. Terus pertanyaannya, kapan seseorang itu bisa dipulihkan oleh Tuhan? Meskipun mungkin pernah kurang ajar, kuncinya gampang, waktu kita memiliki kembali takut akan Tuhan. Nah, waktu kita memiliki takut akan Tuhan, ayat 14 dalam Mazmur 25 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, kemudian hasilnya perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya apa? Tuhan nanti memberi hikmat kepada orang itu. Supaya kamu bisa beres, Tuhan beri jalan. Pernah suatu hari di sini ada seorang pria yang saya layani dalam doa pelepasan. Awalnya kita cuma menyembah. Nah, waktu nyembah, kemudian tiba-tiba saya ambil stick drum. Saya cuma pukul begini di lantai, di karpet. Waktu saya cuma begini loh, tiba-tiba pria ini ngolet, manifest. Tiba-tiba begini, langsung glosor. Semakin saya cepat memukul stick drum itu ke karpet, ngoletnya tambah banter. Terus saya pukul, manifest akhirnya. Dan terakhir saya cuma pukul bagian pantatnya dengan stick drum, tidak terlalu keras. Tuk! Tiba-tiba langsung blek. Kemudian saya tanya, Pak, kok bisa seperti itu, kenapa? Kemudian dia cerita, saya ingat Pak Arif. Apa itu? Dulu waktu saya masih kecil, mungkin SD atau SMP, saya dibawa ke satu tempat ritual. Saya di kue pangke. Saya diserahkan kepada sesuatu yang lain, berhala. Sekarang saya tahu, pada waktu ada
penyerahan seperti itu, saya ingat pukulan itu yang dilakukan oleh para pendeta yang di sana itu pakai kentongan. Tuk, 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 tuk. Ternyata Bapak Ibu tahu, roh itu mengikat. Jadi hal yang seperti itu kelihatan sepele, tapi menjadi sebuah ikatan. Makanya saudara perhatikan dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-15. Perhatikan. Tolong ditampilkan. Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kalau dalam bahasa yang benar itu mengeluarkan kakiku dari jerat. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui masa lalu kita ini bisa menjadi jerat. Nah, orang yang tadi saya ceritakan ketika dia di Kue Pangke kan berpindah status. Waktu berpindah status apa yang terjadi? Dia tidak lagi menjadi orang yang hormat kepada orang tua. Ngerti-ngerti apa? Berontak. Diarahkan susah. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Sulit untuk meraih sukses. Kerja ini salah. Kerja baru mau bertumbuh ngerti-ngerti to. Kerja lain lagi, to lagi, dan terus. Akhirnya dia sadar diri. Dia tanya, kenapa ya kok bisa begitu? Jadi Bapak Ibu perlu ketahui kadang-kadang ya permasalahan-permasalahan yang kita anggap itu bukan sesuatu masalah besar, tapi itu bisa jadi akar. Makanya kalau kita belajar dari kitab Mazmur pasal 25, kalau kita mau kupas secara pelan-pelan, komplit, cerita ini sedemikian detail. Kenapa? Karena nyambungnya itu ke ayat-ayat yang di dalam kitab-kitab yang lain. Ada hubungannya semua. Makanya Daud hari itu kemudian menuliskan itu semua dalam ayat 12-14. Kunci daripada kita bisa menerima kembali perjanjian Tuhan diawali dengan takut akan Tuhan. Katakan amin. Jadi itu kunci paling utama. Kalau kita ini sampai tidak punya perasaan takut kepada Tuhan, sudah mungkin anak cucu kita, keturunan ketiga, keempat dari kita mulai sekarang itu bisa bermasalah semua. Makanya Tuhan berkata dalam kitab Keluaran pasal 20, Aku akan membalaskan sakit hatiku kepada keturunan ketiga dan keempat orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan membagikan kasih setiaku kepada orang yang takut dan setia kepadaku. Jadi pertanyaannya kira-kira kalau kita hari ini mungkin nenek moyang kita nggak baik. Sekarang pertanyaannya begini, sekarang kita bisa nggak dipulihkan? Halo, bisa nggak? Jawabannya bisa. Kapan? Waktu kita mulai bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya Daud kemudian mengatakan, hidup orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta. Jadi artinya boleh yang dulu itu kita nggak beres. Yang dulu kita mungkin ngawur. Tapi kalau kita sekarang bertobat, Tuhan langsung tutup itu semua dan dibereskan. Sampai kapan? Sampai keturunan kita yang berikut. Jadi kunci pemulihan itu dari mana? Dari kita sekarang. Kuncinya sekarang, bukan lagi opo iso. Oh, kalau kita sungguh-sungguh janji Tuhan itu ya dan amin. Buktinya siapa? Daud. Daud itu jelas dikatakan oleh Tuhan untuk masalah Uria orang Het. Tuhan itu masih terus punya sesuatu yang jengkel. Tapi lihat ketika Daud sungguh-sungguh, dia berhenti sampai perzinahan yang terakhir dengan Betseba. Sesudah itu bagaimana? Baik semua. Makanya kunci pertama ini penting. Takutlah kepada Tuhan maka engkau akan hidup. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, agar perjanjiannya itu bisa tergenapi atas kita. Yang kedua dalam ayat 15 dan 16. Tolong dibacakan. Mazmur pasal 25 ayat 15 dan 16.
Begini firman Tuhan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Iya. Jadi hal yang kedua, Daud kenapa bisa kembali menerima kunci perjanjian dari Tuhan? Yang kedua karena hatinya, hati Daud itu terus tertuju hanya kepada Allah Elohim. Ayatnya jelas, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Jadi meskipun ada banyak masalah, Daud itu tidak pernah mundur dari Tuhan. Dia tetap mengarahkan mata batinnya itu kepada Tuhan. Kenapa dia tetap mengarahkan mata batinnya kepada Tuhan? Karena Daud sadar orang-orang di sekitarnya sudah tidak lagi bisa menolong dirinya. Bapak ibunya menolak Daud. Saudara-saudaranya meremehkan. Orang-orang di sekitarnya, orang-orang lingkungan Daud bagaimana? Mencoba menjatuhkan Daud. Makanya kita lihat sekarang Mazmur pasal 27 ayat 10. Mazmur pasal 27 ayat 10 berkata demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Loh, ini kata-katanya Daud. Sama saudara yang hari ini merasa sebatang kara, saudaramu tidak lagi memperhatikan dirimu, teman-temanmu juga rasanya nganggap remeh engkau. Engkau yang mungkin sudah masih punya orang tua merasa bahwa orang tuamu pun juga tidak menghargai dirimu lagi. Orang seperti ini kalau dalam kondisi seperti Daud, saya berani pastikan, wah pasti hopeless. Rasanya apa? Mati mungkin lebih baik. Sama saudara hari ini yang mungkin punya suami sudah tidak bisa diharapkan, punya istri rasanya cuek-cuek, punya anak juga tidak mendukung, teman-teman tidak juga memperhatikan. Terus harus gimana? Ada ya pujian yang mengatakan begini, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Ya kalau kita ingat lagu itu pengharapan kita yang terakhir. Supaya apa? Kita ini bisa mengalami berkat dan mengalami pemulihan. Tapi kalau harapan kita masih kepada lingkungan, kepada sesuatu yang mungkin itu kelihatan bisa diharapkan, saya berani pastikan itu hanya sifatnya sesaat. Tetapi Daud dengan sangat jelas berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jerat. Dan doa Daud itu hebat. Tuhan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku ini sebatang kara dan tertindas. Saudara yang mungkin pernah dibully habis-habisan, yang mungkin pernah tidak dihargai, saudara bisa merasakan itu. Tapi kalau saudara mungkin hari-hari ini hidupmu aman, gak pernah merasakan seperti apa yang Daud rasakan, kita mungkin hanya berkata gimana? Mosok. Kemarin saya membaca di sebuah artikel, tulisannya begini, cukup bagus. Sebuah nasihat tidak akan berguna bagi orang yang sedang mengalami kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi sebuah nasihat akan sangat berguna ketika yang menerima sedang mengalami kesusahan. Kata-kata itu bagus.
Makanya lihat, kalau kita lagi bahagia, duit cukup, semuanya cukup, nasihat apapun paling gimana? Senyum. Tapi coba kalau kita lagi terpuruk, kita sudah habis-habisan, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, nasihat itu akan menjadi sangat berguna dan kita pasti menerimanya. Saya kemarin seminggu yang lalu ke Jogja, khusus besuk seorang yang kena kanker stadium 4. Dahulu orang ini nakalnya minta ampun. Divonis kanker baru kira-kira mungkin sekitar 3 minggu yang lalu di Rumah Sakit Sarjito. Dulu sewaktu dia masih sehat, saya ngomong apa saja, tidak digubris. Tapi ketika kemarin dia sudah dalam keadaan bagian perut sampai ke bawah sudah tidak bisa diangkat, tangan kanan itu sudah mati, yang bisa bergerak cuma matanya, sambil mulutnya bisa ngomong sedikit pelan, tangan kirinya hanya bisa bergerak begini. Saya kemudian berkata melalui firman Tuhan, dia menyimak dan dia menangis. Kemudian saya tanya, sekarang dalam kondisimu seperti ini, Tuhan yang sedang memberikan kesempatan kepada kamu, mau nggak kamu terima Yesus? Dia sambil matanya begini, kemudian sambil mau. Singkat cerita, terima Yesus. Saya doakan, saya tumpangi tangan, saya beri keyakinan bahwa Tuhan hari ini memberikan kesempatan yang baru buat hidupmu. Dan kalau kamu percaya, Tuhan pasti ampuni. Udah selesai, saya pulang. Kemarin hari Kamis malam dikabari kalau ternyata dia meninggal. Sebelum meninggal sempat saya telepon dengan keluarganya. Kemudian keluarganya bilang, kankernya sudah menjalar ke atas sampai ke otak dan otaknya mengalami pembengkakan. Saya per video call, saya telepon anaknya, kemudian anaknya yang saya bimbing supaya memberi minyak urapan di telinga. Mata daripada orang ini awalnya masih mendelik-mendelik. Mendelik-mendelik sambil nafasnya itu ngap-ngapan. Saya langsung bilang, saya panggil namanya, saya sebut namanya, termasuk nama baptisnya. Kemudian saya bilang, Tuhan mengampunimu. Sekarang juga dalam hatimu, meskipun kamu gak bisa ngomong, ayo ucapkan dalam hatimu, Tuhan ampuni aku. Aku mengampuni orang-orang di sekitarku, dan lain sebagainya. Kemudian saya bilang sama anaknya, Dek, coba kamu ngomong sekarang sama papa, aku mengampuni papa. Begitu saya berikan kata-kata tentang pengampunan, mata yang tadinya tuh masih mendelik-mendelik, tiba-tiba mulai gini. Nafas yang tadinya tiba-tiba mulai teratur. Tenang. Saya doakan kira-kira jam 10 malam. Jam 2 subuh pulang ke rumah bapak. Saya dikirimi fotonya sama keluarganya. Kayak orang tidur, ganteng malah bagus. Dulu kalau saya beri nasihat gimana? Saya ditertawakan. Malah ngomongnya gimana? Apa? Yesus Spiritus. Saya bilang hati-hati loh. Jangan buat guyonan. Kadang kita hari ini yang masih sehat, mungkin, ya sekali lagi mungkin, terima dengar perkataan firman seperti ini, rasa-rasanya, apa gunanya? Tapi coba dalam kondisi skaratol, nanti kita baru bisa berkata, mungkin bukan lagi di mulut tapi dalam hati, aku perlu Tuhan, aku perlu Tuhan.
Makanya Daud dalam ayat 16 berkata jelas, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Tertindas kalau dalam bahasa sekarang itu apa? Dibully. Makanya saya sangat sedih sekali ya, maafkan saya, sedih sekali kalau orang tidak punya semangat untuk ibadah. Sedih. Bukan masalah gereja ini penuh atau tidak penuh. Tanggung jawab kita ini nanti loh di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kenapa? Karena suatu hari nanti kita pasti akan masuk dalam masa gelap. Coba Bapak Ibu yang hari ini punya masalah, coba ditanya. Gimana untuk bisa lepas dari problem? Ini yang kedua, tertuju kepada Tuhan. Hanya tertuju pada Tuhan. Kalau Daud bisa dipulihkan, saudara dan saya pun pasti bisa dipulihkan. Tinggal masalahnya kita punya semangat atau enggak. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Ini yang luar biasa dari Daud. Kita perhatikan ayat 22. Kita baca bersama-sama ya, kelihatan mungkin. 2, 3. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Saudara perhatikan, Daud ini kan lagi kena problem tuh berat. Masalahnya berat. Problemnya numpuk. Tapi dalam ayat 22, ini kuncinya. Kenapa Daud tiba-tiba bisa ditolong oleh Tuhan? Karena ternyata apa? Daud ini meskipun dalam kesusahan, dia masih bisa peduli kepada orang lain. Makanya dalam doa, dalam kesulitan dia bisa berteriak, ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saya waktu baca ayat ini saya berpikir gini, hubungannya apa ya? Wong dirinya yang susah, kok masih bisa mikiri orang lain? Kalau kita kan seringkali begitu. Kita seringkali berkatanya gimana? Awake dhewe susah kok mikiri wong liya. Aku sendiri juga lagi kekurangan, aku lagi sedang mengalami kesusahan. Masa aku harus besuk juga orang yang susah? Nah, saya mau katakan kalau kita masih punya konsep yang seperti itu ya salah. Makanya di sini saya tuliskan Daud dalam situasi yang sulit, ya dalam keadaan yang sedang dihadapinya, dia masih sempat memikirkan kelangsungan hidup bangsanya. Sama kadang-kadang saudara yang lagi punya persoalan, kan temanmu juga punya persoalan. Kalau kita bisa mungkin memikirkan teman kita, mungkin kita bisa berempati kepada teman kita, memberikan perkataan-perkataan yang mungkin membangun. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, nilai Anda di hadapan Tuhan langsung plus. Makanya Daud kenapa cepat pulih? Karena apa? Nilainya meningkat di hadapan Tuhan. Mungkin gambarannya begini, Tuhan di surga tuh manggut-manggut. Kira-kira mungkin berkata, wah kowe ciamik, kowe susah tapi iso mikiri wong liya. Wah itu hebat. Makanya apa? Daud langsung pernah berkata dalam Mazmur pasal 34, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan meluputkannya dari mereka. Komplit ya kata-katanya Daud. Kenapa Daud bisa seperti itu? Dia ngalami, bukan hanya cuma sekedar teori, bukan. Makanya orang kalau sudah pernah ngalami Tuhan, hidupnya pasti mantap. Orang pernah ngalami Tuhan pasti percaya, meskipun hari ini punya masalah. Kenapa? Oh itu cuma ujian. Surat Petrus juga berkata seperti itu. Janganlah kamu terkejut kalau tiba-tiba, kan dikatakan begitu. Karena itu cuma ujian. Supaya apa? Nanti kamu juga tidak lagi terkejut
kalau tiba-tiba ada kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam dirimu? Ya, nanti Bapak Ibu kembali pelajari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22. Kalau saudara baca ayat 22 pasti bingung. Apa ya hubungannya? Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Itu seperti hatinya Yesus. Yesus waktu dia sedang mau disalib, apa kata-kata yang diucapkan? Tangisilah dirimu sendiri, hai putri-putri Yerusalem. Jangan nangis untuk aku. Sama kalau kita bisa berkata yang indah kepada setiap orang yang hari ini sedang mengalami kesusahan. Jangan nyerca terus. Saya berani pastikan hidupmu yang lagi mengalami persoalan-persoalan berat, pasti Tuhan akan langsung tolong. Makanya pengajaran Tuhan yang terkenal apa? Dalam surat 1 Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa. Kita kalau lagi kena masalah, sungut-sungut. Dan Bapak Ibu saya beritahu, kalau kita masih bersungut-sungut setiap hari, saudara itu kena roh yang namanya roh persungutan. Roh persungutan menjadikan diri kita tuh jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa? Karena roh persungutan itu kalah dengan yang namanya ucapan syukur. Waktu kita mengucap syukur, roh itu semakin tertekan. Waktu kita mengucapkan terima kasih Tuhan, sungut-sungut itu semakin tertekan. Akhirnya di situ muncul apa? Kemenangan. Makanya biarlah pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan kunci untuk kita bisa terima perjanjian dan pemulihan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Tuhan hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan berkah yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa
akan kekuatan kuasa-Mu yang ajaib, mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari bersama-sama pagi hari ini merenung sejenak. Kalau Daud bisa dipulihkan oleh Tuhan, meskipun pergumulan permasalahannya itu besar, pergumulan permasalahannya berat, tetapi melalui tata cara yang Daud lakukan, hari ini kita diajari dan diberi kunci oleh Tuhan, yaitu milikilah takut akan Tuhan, miliki kegentaran bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Sebab ketika Dia berfirman, maka semuanya itu jadi. Kalau Tuhan pernah mengatakan kepada Daud tentang keturunan, hari ini kita bisa melihat janji Tuhan itu sudah tergenapi. Daud memberikan catatan 3000 tahun yang lalu, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dimulai dari kita, saya dan saudara yang hadir pagi hari ini, ketika engkau mau mengambil bagian yang benar di mata Tuhan, yakin percaya, anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucumu diperkaya oleh Tuhan, karena Tuhan pemegang janji. Kalau Dia yang berjanji, Dia tidak pernah lagi mengingkari. Dan mari bersama-sama pagi hari ini, tujukan mata hatimu kepada Tuhan satu-satunya. Jangan kepada sesuatu yang lain. Tetap berpengharapan kepada Yesus, Allah yang sudah berkorban buat umat percaya. Dan secara khusus miliki kepedulian atas orang lain. Bantulah mereka, tolong mereka yang dalam kesusahan, yang perlu perhatian. Meskipun mungkin kau bermasalah, melalui setiap masalah yang kau alami, engkau punya pengalaman-pengalaman, dan itu bisa dibagikan untuk orang lain agar mereka diselamatkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib, dan kuasa firman-Mu pagi hari ini membawa kami dalam kebenaran, sehingga kami ditolong, kami diubahkan oleh Tuhan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Katakan dengan keras, kemenangan. Kemenangan besar di dalam hidupku. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berpegang kepada setiap janji perkataan firman-Mu, dan kami meyakini kemenangan besar ada di dalam diri kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mereka yang sakit, mereka yang dalam kelemahan, mereka yang dalam kesusahan. Tuhan kiranya menolong,
memberkati, dan memulihkan kami semuanya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kalau sebentar Tuhan, kami juga akan bersama-sama memberikan korban syukur melalui keuangan yang kami miliki. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap sidang jemaat-Mu kembali mengalami berkat-berkat ilahi. Seberapapun Tuhan mereka menabur, tetapi sesuai dengan janji perkataan firman-Mu, Engkau akan kembalikan berkali lipat. Engkau tidak pernah berhutang, tetapi Engkau mencukupkan segala sesuatu dengan cara yang heran, cara yang ajaib. Terima kasih, Engkau berkati Tuhan akan petugas kolektan yang sebentar menjalankan dengan sepenuhnya. Tuhan berkati dengan urapan kudus. Berkati kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih. Bapa di sorga, di penghujung ibadah raya pagi hari ini, kami kembali mengundang Tuhan dalam hidup kami, supaya Tuhan terus berkarya menolong, memampukan dan memberkati kami semuanya. Secara khusus Tuhan, kami terus mengingat akan saudara-saudari kami yang sakit. Untuk saudari Yuli, Tuhan menunggu operasi di Rumah Sakit Umum Temanggung. Tuhan, kiranya Engkau yang akan berkarya memimpin, bahkan melancarkan semua jalannya operasi, memimpin para dokter, tim perawat yang akan menangani, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, tolong juga untuk pembiayaan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan, sehingga keluarga daripada Yuli ini Tuhan boleh melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu tetap dinyatakan. Demikian juga kami mengingat akan saudara kami Bapak Yohanes yang juga sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan, kiranya Engkau juga jamah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, sehingga anak-Mu ini Tuhan juga bisa kembali bersama-sama kami untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu terus berdoa Tuhan untuk saudari kami Milka, di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga Milka Tuhan tetap memiliki semangat yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Partiah, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ngatmi, kami berdoa Tuhan untuk Mbah Pon, supaya Engkau juga berkati mereka semuanya di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa di mana mereka mengalami sakit. Hanya Engkau Tuhan yang mampu memberikan kekuatan serta penghiburan dan pemulihan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Bapak Yakobus Slamet Budiono yang berulang tahun tanggal 25 November. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan terus bekerja dan dinyatakan dalam nama Yesus. Kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian daripada Tuhan menolong, sehingga dalam keseharian masa-masa mendatang Tuhan yang selalu menyediakan berkat-berkat ajaib. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima